Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik bukan? Nah, kita bertemu lagi di pembelajaran hari ini, hari Jumat, tanggal 24 Juli tahun 2020. Tema 1, pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Kita akan belajar bahasa Indonesia. Nah, sebelum melakukan pembelajaran, apa kebiasaan pagi yang kalian lakukan? Berdoa, mandi, berpakaian rapi, sarapan pagi. Nanti tulis di buku tematik ya. Yuk, kita masuk ke materi. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Nah, ciri makhluk hidup ada 6. Yang pertama, berkembang biak. Yang kedua, bergerak. 3, bernafas. 4, memerlukan makan. 5, peka terhadap rangsang. 6, tumbuh. Ayo mengamati. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, berkembang biak. Berkembang biak artinya bertambah banyak. Tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Nah, kalau manusia berkembang biaknya dengan cara bagaimana ya? Benar, dengan cara melahirkan. Coba lihat pada gambar. Ada gambar cicak, ikan, dan nyamuk. Itu adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Kalau kelinci, sapi, dan kucing berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Nah, sekarang coba kalian amati hewan yang ada di sekitar kalian. Lalu isi tabel di bawahnya, tulis di buku tematik. Bisa minta bantuan orang tua untuk membuatkan tabelnya. Nanti diisi nama makhluk hidup dan cara berkembang biaknya. Amati ya hewan di sekitar kalian, tulis 5 saja. Ciri makhluk hidup yang kedua adalah bergerak. Makhluk hidup dapat bergerak. Makhluk hidup bergerak untuk mencari makanan dan menghindari musuhnya. Cara makhluk hidup bergerak itu berbeda-beda. Coba lihat pada gambar. Ada gambar cicak. Cicak merayap di dinding. Manusia berjalan menggunakan kaki. Ikan berenang dengan menggunakan sirip. Tumbuhan juga makhluk hidup. Namun, tumbuhan tidak bergerak, berpindah tempat, seperti hewan ataupun manusia. Nah, bagaimana tumbuhan bisa dikatakan bergerak? Tumbuhan bergerak, batang tumbuhan tumbuh ke arah cahaya matahari.
Contohnya bunga matahari. Nah, itu pada waktu pagi hari bunganya akan menghadap ke arah sinar matahari. Atau gerak bunga yang sedang mekar. Jadi gerak kuncup sampai mekar itu bisa dikatakan bergerak juga. Dan juga akar tumbuhan bergerak tumbuh ke dalam tanah. Sekarang kalian berlatih. Salin tabel di bawah ini, lalu beri tanda centang sesuai cara gerak makhluk hidup yang benar. Ditulis di buku tematik juga ya. Nah, itu sudah ada contohnya. Nama makhluk hidup, burung. Cara gerak, terbang. Alat gerak, sayap. Nanti kalian selesaikan nomor 1 sampai nomor 10. Jelas ya? Ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga adalah bernafas. Makhluk hidup juga pasti bernafas. Bernafas artinya menghirup dan menghembuskan udara. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Yang pertama, manusia. Coba kalian hirup udara, lalu hempaskan. Nah, ketika kalian menghirup udara, itu kalian menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Alat pernapasan manusia itu dengan paru-paru. Kalau hewan, ada contohnya kucing, ayam, bernafas dengan paru-paru juga. Ikan bernafas dengan insang. Tapi ada loh ikan yang tidak bernafas dengan insang, tapi bernafas dengan paru-paru. Coba bisa menyebutkan tidak? Ikan yang bernafas dengan paru-paru adalah ikan hiu, ikan paus, dan ikan lumba-lumba. Lihat gambar, ada gambar belalang. Belalang bernafas dengan trakea. Ayo membaca. Apakah tumbuhan juga bernafas? Ayo, bernafas tidak ya? Ya, tumbuhan juga bernafas. Tumbuhan bernafas melalui lubang kecil di daunnya. Lubang tersebut disebut stomata. Lihat pada gambar. Tumbuhan pada waktu bernafas menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Ciri-ciri makhluk hidup yang keempat memerlukan makan. Makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup dan membutuhkan makanan untuk tumbuh. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk bahan makanan. Hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makan. Ciri-ciri makhluk hidup yang kelima, peka terhadap rangsang. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Contohnya, jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan,
pasti kita akan cepat-cepat menutup mata. Jika pada tumbuhan, daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Sudah pernah melihat putri malu? Lalu, buah pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Sudah pernah melihat pohon pacar Cina? Tentu sudah ya. Terhadap rangsang pada hewan, contohnya kaki seribu. Nah, ketika disentuh, kaki seribu akan menggulungkan badannya. Contoh yang kedua ada hewan landak. Hewan landak akan menggulungkan badannya jika disentuh. Sudah pernah melihat kaki seribu dan hewan landak? Tentu sudah ya. Ciri-ciri makhluk hidup yang keenam, tumbuh. Tumbuh artinya bertambah ukuran, tinggi, dan berat. Ketika kamu masih bayi, tubuhmu tentu tidak sebesar sekarang. Tubuhmu tentu lebih tinggi dan lebih besar. Nah, dari bayi nanti akan tumbuh menjadi balita, akan tumbuh menjadi anak-anak, dan akan tumbuh menjadi dewasa. Contoh tumbuh pada hewan. Itu ada ayam contohnya, mulai dari telur, tumbuh menjadi anak ayam, tumbuh menjadi ayam dewasa. Tumbuhan pun juga mengalami pertumbuhan. Lihat pada gambar, ada biji, nah nanti akan tumbuh, nanti ada akar, tumbuh daun satu, tumbuh daunnya bertambah lagi, dan nanti tumbuh akan menjadi besar. Nah, kita akan berlatih lagi. Buatlah satu kalimat berdasarkan kata-kata di bawah ini. Tulis di buku tematik lagi ya. Yang pertama ada kata berkembang biak. Yang kedua bergerak. Yang ketiga bernafas. Yang keempat makanan. Yang kelima tumbuh. Nah, nanti dalam kalian menulis kalimat, perhatikan huruf kapital dan tanda baca yang benar. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok di pelajaran selanjutnya. Dadah!